Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yos tidak perlu kembali ke luar negeri lagi, karena wanita yang melarikan diri itu sudah memutuskan untuk kembali. Tapi malah bukan dengan cara yang dia inginkan, karena Darlin akan bertunangan dengan pria lain. Sebuah penghinaan yang amat besar, juga adalah hal yang sudah diduga. Hanya saja Darlin memikirkannya dengan terlalu mudah. Api yang menerang dan mengelap di sepasang mata Yos yang gelap terlihat begitu mengerikan. Apa? Apa yang kamu katakan? Kamu akan bertunangan? Tenggorokan Perlina hampir saja menggetarkan kaca di dinding sampai pecah. Jangankan Darlin yang memegang ponsel begitu dekat, gendang telinganya hampir rusak. Lina, suaramu tidak perlu begitu kuat. Aku masih belum tuli. Tapi kalau kamu terus menjerit begitu keras, maka itu tidak pasti. Bukan. Apakah kamu benar-benar akan menikah dengan Hendrik? Kalian barusan pergi berapa lama? Sudah terjadi kisah cinta yang begitu menggemparkan? Atau karena dopamine kalian terlalu tinggi dan menciptakan halusinasi? Iya. Perlina merasa tidak masuk akal. Bahkan dia juga mengangkat tangannya dan mencubit pahanya sendiri. Sakit sekali. Kelihatannya dia bukan bermimpi. Darlin benar-benar akan bertunangan dengan Hendrik. Darlin secara refleks ingin menyentuh gelang yang ada di tangannya. Tiba-tiba teringat kalau gelang itu dari awal sudah dia lepas. Lalu menarik tangannya kembali, meletakkannya di atas kaki. Nadanya sangat tenang dan berkata, aku akan bertunangan dengannya. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Bersama dengan Hendrik, aku sangat senang. Gelang itu adalah hadiah yang Yos berikan padanya. Hari itu hubungan mereka tidak seperti biasanya. Hanya beberapa bulan berlalu, malah sudah adalah masa lalu. Walaupun dulu dipermalukan dan dimarahi Jane ataupun dihina dan disalahpahami Yos, dia juga tidak pernah melepaskannya. Gelang itu berada di pergelangan tangannya, tidak hanya menyadarkan akan betapa bodoh dan tidak berarti dirinya selama 4 tahun ini, dan juga membuat hatinya semakin kacau. Jadi dia pun langsung melepaskannya, juga termasuk memberikan pertanggungjawaban pada masa lalunya dan Hendrik. Dia sudah mengatakan kalau dia sudah memutuskan untuk menikah dengan Hendrik, maka dia tidak akan berhubungan dengan pria itu lagi. Kelihatannya keputusanmu sudah bulat. Kapan kalian kembali? Bagaimana dengan operasi Derek? Perlina barusan teringat. Setelah mengatakan begitu lama, Darlin sama sekali tidak mengungkit Derek. Ini tidak seharusnya. Nadanya langsung menjadi tergesa-gesa. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Derek ya? Darlin, cepat katakan. Tidak, Derek sangat baik. 1 minggu lagi kami akan kembali. Darlin mengepalkan tangannya. Dengan nada yang tenang menjawab. Dia tidak ingin Lina ikut khawatir dan pergi mencari masalah dengan Jane. Masalah yang dia sebabkan pada mereka sudah cukup banyak. Asalkan dia menikah dengan Hendrik, semua masalah akan hilang. Perlina menghela napas lega. Hampir saja mati terkejut. Aku kira terjadi masalah besar apa. Baguslah kalau operasi berhasil. Iya, tapi 1 tahun lagi masih perlu melakukan 1 kali operasi. Dan juga adalah harapan terakhir Derek. Darlin juga memutuskan ke depannya dia tidak akan mundur lagi. Bukan demi dirinya,
juga demi anaknya. Kenapa? Bukankah satu kali sudah bisa menyelesaikannya? Perlina tidak mengerti. Dia masih menunggu kesayangannya kembali untuk menghilangkan penatnya. Darlin mengiyakan. Perawat yang dipekerjakan Hendrik barusan turun ke bawah. Dia langsung berkata pada teman baiknya, "Lina, sudah dulu ya. Derek sudah bangun." "Halo, Darlin, aku masih belum selesai." Telepon pun sudah diputuskan. Perlina menggerakkan bibirnya, merasa dia masih memiliki banyak pertanyaan yang belum dia tanyakan. Kenapa Darlin menutup telepon seperti sedang sengaja menghindarinya? Kali ini Yos benar-benar sudah tereliminasi. Bahkan kesempatan untuk membalikan badan juga tidak ada. Darlin akan segera bertunangan. Dia pasti akan mencari kesempatan untuk mengejek Yos, membalas dendam Yos, mencari orang untuk melanggar mobil kesayangannya itu. Siapa yang menyetir dengan kecepatan 120 km di jalan yang ditentukan tidak boleh melebihi 30 km. Langsung memutar setir ke depan mobilnya. Untung saja saat itu dia memakai seatbelt. Kalau tidak, orang yang terlempar keluar adalah dirinya. Yang paling membuatnya marah adalah orang yang menabrak mobilnya itu langsung pergi begitu saja. Bahkan mobil rongsokan itu juga dibiarkan. Darlin meletakkan ponselnya dan bertanya, "Derek sudah bangun ya?" Kenyataannya, semenjak Derek diselamatkan dari rumah sakit, Derek selalu berada dalam keadaan setengah sadar. Sangat jarang terbangun. Kalau bukan karena dokter terus memastikan anak itu tidak bermasalah, hanya perlu waktu untuk membaik. Dia benar-benar tidak bisa menahan untuk membalas dendam pada Jen. Tuan muda kecil sudah sadar, ingin bertemu dengan Nona Darlin. Perawat buru-buru menganggukkan kepala berkata pada Darlin. Darlin langsung bangkit dan turun ke bawah. Derek membuka setengah matanya, melihat ke arah pintu. Saat melihat bayangan Darlin, dia langsung semangat. Darlin melihat dia seperti itu, buru-buru berlari ke arahnya, tidak membiarkannya asal bergerak. "Derek, patuhlah, lukamu masih belum sembuh. Ada masalah apa, katakan saja pada ibu. Jangan bangkit." "Ibu, aku bermimpi. Aku mimpi kamu tidak menginginkan Derek lagi." Mata Derek yang bersinar cerah berkedip menatap Darlin. Ekspresi itu benar-benar sangat menyedihkan. Hati Darlin terasa sakit, menyodorkan tangan mengelus wajah kecilnya. Wajah yang awalnya tembem dalam seketika menjadi kurus. Dagunya juga terlihat jelas. Terlihat semakin tampan dan tidak begitu imut lagi. Tapi semakin membuat orang merasa sedih. Bagaimana mungkin? Derek adalah kesayangan terpenting ibu. Walaupun ibu kehilangan seluruh dunia, juga tidak boleh kehilangan Derek. "Kalau begitu, ibu kamu peluk aku ya." Dia sudah begitu lama tidak berbaring di pelukan ibunya. Saat sakit adalah saat di mana orang menjadi sangat lemah dan juga memerlukan perhatian. Apalagi anak yang barusan melakukan operasi. Dia semakin merasa tidak aman, menjadi semakin lengket pada Darlin. Darlin yang mendengar ucapannya pun dengan hati-hati menggendongnya. Anak kecil yang awalnya lemah dan tidak begitu berat, saat digendong pun tidak seberat dulu lagi. Dia sebagai seorang ibu, hatinya bagaikan diiris pisau. Dia bahkan ingin menggantikan Derek merasakan semua penderitaan ini. "Derek, patuhlah. Setelah kesehatanmu membaik, ibu akan membawamu pulang." Dia tahu Derek sama sekali tidak suka berada di luar negeri. Makanya dia mengambil risiko dan pulang bersama Hendrik. Pertama, adalah demi bertunangan. Kedua, agar Derek memiliki lingkungan perawatan yang lebih baik.
tubuh mungilnya tidak bisa menahan kegagalan yang kedua kalinya lagi. "Benarkah? Bagus sekali," kata Derek begitu senang dan tidak berhati-hati tercekik air liur. Tiba-tiba terus batuk. Batuk beberapa kali ini cukup mengejutkan Darlin sampai wajahnya memucat. Tangan dan kaki bergetar. Derek, ada apa denganmu? Kamu tidak apa-apa kan? Ibu segera pergi panggil orang." Dia masih belum bangkit, bajunya sudah ditarik pelan oleh tangan kecil. Darlin pun tertegun, memalingkan kepala melihatnya. "Ibu, aku tidak apa-apa. Aku hanya batuk. Tidak hati-hati tercekik." Derek tidak rela membiarkan Darlin pergi dan juga dengan merasa bersalah berkata, kalau tubuhnya sama seperti anak kecil biasa, ibu juga tidak perlu begitu khawatir dan ketakutan lagi. Mereka juga tidak perlu pergi jauh.